Ketemu lagi dengan Kak Iren dan Kak Fani di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai, kita bangkit berdiri dulu, kita yel-yel dulu ya. Eagle Kids, jangan takut, Kristus menyertaimu. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Tuhan, anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan, mau Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Melalui puji-pujian kami Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati, Engkau urapi, pimpin dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kami siap untuk bernyanyi dan menari buat Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Karena roh Allah ada di dalam kita, menjadikan kita seorang yang pemberani. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Benar
Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk kami bisa memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu, Kau yang boleh siapkan tanah hati kami Tuhan yang paling subur Tuhan, hingga apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan, itu yang boleh terjadi Tuhan. Berkati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, dan kami selalu siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi hari ini Om Puput senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu, meskipun hanya melalui online. Tapi tetap semangat ya dalam mendengarkan firman Tuhan. Tadi kalian sudah memuji Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang pun kalian akan mendengarkan firman juga harus dengan semangat ya. Karena cerita atau kisah firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang seorang pahlawan yang gagah berani. Dia adalah siapa? Namanya adalah Gideon. Siapa namanya? Gideon. Ya, dia adalah seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan. Mau tahu lanjutan ceritanya? Mari ikuti kisah ini dengan baik, dengan tenang. Kalian harus bawa Alkitab karena kita akan baca Alkitabnya. Nah, sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka bersama-sama. Yuk, di dalam Hakim-Hakim di Perjanjian Lama ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ya, bisa? Om Puput ulangi lagi, Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 di Perjanjian Lama ya. Nah, berbunyi demikian. Mari baca bersama-sama Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi ini adalah untuk kita umat-umat Israel pilihan Tuhan. Nah, Gideon adalah hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa harus diselamatkan? Karena dalam kisah Hakim-Hakim ini, bangsa Israel itu melakukan sebuah kejahatan yang sangat besar. Mau tahu kejahatannya apa? Bangsa Israel membuat patung, menyembahnya. Mereka membuat patung menyerupai seorang manusia, menyerupai seorang dewa, menyerupai binatang, dan mereka menyembahnya. Itu membuat hati Tuhan menjadi sangat sedih. Tuhan tidak senang karena bangsa Israel telah berbuat jahat dan melakukan dosa terhadap Tuhan, karena mereka menyembah kepada Allah yang lain. Bangsa Israel membawa persembahan, ditaruh di bawah patung-patung, ditaruh di bawah kuil-kuil, dan mereka menyembah. Padahal mereka lupa siapa yang telah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari masa penjajahan di tanah Mesir. Siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menyelamatkan umat Israel. Tetapi mereka berbuat jahat kepada Tuhan, membuat Tuhan cemburu. Mereka menyembah patung, sehingga Tuhan sangat tidak senang. Dan akibatnya apa? Bangsa Israel berperang dan diserang oleh bangsa Midian. Apa? Bangsa Midian. Bangsa Midian adalah orang yang besar-besar sekali. Mereka menyerang bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka pun juga berperang melawan mereka, yaitu bangsa Midian. Tetapi karena mereka tidak disertai oleh Tuhan, sehingga mereka kalah. Mereka kalah terhadap bangsa Midian. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Midian? Mereka menjajah bangsa Israel. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka menjadi tertawan karena mereka telah dikalahkan oleh bangsa Midian. Dan mereka terjajah selama berapa? 7 tahun lamanya. Lama sekali. Dan bangsa Israel hidup dalam ketakutan. Mereka bekerja keras, dipaksa bekerja oleh bangsa Midian.
mereka menanam, mereka menabur benih, mereka memelihara ternak domba, memelihara kambing dan onta, tetapi semuanya dirampas oleh bangsa Midian, sehingga bangsa Israel menjadi sangat melarat sekali. Mereka sangat takut untuk keluar rumah. Mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi, dan mereka mulai sangat melarat, dan hidup mereka menjadi sangat miskin. Mereka sangat tertekan. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Midian? Bangsa Midian semakin hari semakin mereka menekan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akhirnya sadar, dan mereka kemudian datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, bangsa Israel mohon ampun. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan Tuhan mengirimkan seorang malaikat yang pada waktu itu Tuhan mengirimkan malaikat untuk turun ke dalam bangsa Israel, yaitu ke seorang pahlawan yang sudah dipilih Tuhan. Namanya seperti yang firman Tuhan tadi katakan, Gideon. Siapa? Gideon. Nah, pada saat itu Gideon sedang bekerja, dia sedang mengirik gandum, dia sembunyi-sembunyi di bawah pohon tarbantin. Datanglah malaikat, "Hai Gideon, engkau dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari jajahan bangsa Midian." Gideon berkata, "Tuhan, siapakah aku? Aku tidak berani." Ayo kita baca lagi di dalam Hakim-Hakim. Yuk kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kepada Gideon, demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Sesuai dengan tema firman pada pagi hari ini tentang keberanian. Nah, pada saat itu Gideon dengan diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia akan disertai oleh Tuhan, Gideon bangkit semangatnya dan dia berkata, "Ya Tuhan, aku akan mengumpulkan seluruh pasukan untuk melawan bangsa Midian." Dan Gideon pun mengumpulkan seluruh kaum yang ada di bangsa Israel. "Ayo, kita akan berperang melawan bangsa Midian yang sudah menjajah kita." Gideon dengan semangat dan gagah berani, Gideon bersama-sama dengan pasukan, dia kumpulkan seluruh kaum yang ada di Israel, dan terkumpul di sebuah tanah lapang yang sangat luas, 32.000 orang banyaknya. Berapa? 32.000 orang banyaknya. Dan pada saat itu Gideon datang ke tengah lapang dan dia berkata, "Tuhan, inilah seluruh pasukanku yang akan melawan bangsa Midian." Tetapi apa jawab Tuhan? "Gideon, masih terlalu banyak pasukanmu, bangsa Israel yang akan melawan bangsa Midian. Karena kalau kamu nanti menang melawan bangsa Midian, pasti kamu akan tinggi hati." Ayo, tinggi hati itu apa? Benar, tinggi hati itu sombong. Karena bangsa Israel mempunyai pasukan yang sangat banyak, 32.000 untuk melawan bangsa Midian. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Gideon? "Gideon, sampaikan kepada pasukanmu, suruh pulang mereka yang takut, agar mereka tidak berangkat ke medan perang." Kemudian Gideon berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, akan kusampaikan kepada pasukan Israel." Kemudian Gideon berada di tengah lapang, dan pada saat itu Gideon di tengah lapang yang sangat luas, di hadapan 32.000 pasukan, dia berkata, "Hai pasukanku, siapa yang takut berperang, kalian boleh pulang." Dia teriak sekali lagi, "Hai pasukanku, siapa yang takut berperang, kalian boleh pulang." Kemudian tiba-tiba di antara 32.000 pasukan yang ada, mereka ada yang tahu-tahu mundur, pulang mereka
pasukannya takut. Kalian tahu, anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ternyata yang pulang adalah 22.000. Banyak ya. Mereka takut. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gideon? Ya, sisa pasukanku hanya segini. Karena yang tadinya 32.000 pulang 22.000, sisa berapa? Ayo, kalian sudah pintar belajar berhitung. Iya, 10.000, sisa 10.000. Nah, kemudian Gideon berkata kepada pasukan yang gagah berani, tinggal 10.000. Kemudian Gideon datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, pasukanku tinggal 10.000 karena 22.000 sudah pulang. Kemudian Tuhan berfirman kembali kepada Gideon, masih terlalu banyak Gideon, karena kalau nanti pada saat kalian berperang melawan bangsa Midian, apabila kamu menang, kamu akan tinggi hati, kamu akan sombong. Karena apa? Karena kamu banyak sekali pasukan yang ada. Kemudian Gideon berkata, ya Tuhan, bagaimana lagi aku harus menyampaikan kepada pasukanku? Tuhan berfirman, bawalah 10.000 pasukanmu turun ke sungai. Kemudian kamu amati cara minum pasukanmu. Apabila ada 2 cara yang mereka minum. Yang pertama, mereka meminum dengan cara langsung ke dalam air, yaitu dengan cara jilat, kayak moli, kayak anjing. Itu jangan kamu pilih. Tetapi kalau ada pasukanmu yang minum dengan cara mengambil airnya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut, nah itu yang harus kamu pilih. Baik Tuhan. Kemudian Gideon membawa seluruh pasukannya, dan benar ada pasukan yang minum dengan cara langsung ke air. Mereka menjilat airnya. Tetapi ada pasukan yang dengan benar meminum dengan cara mengambil, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Nah, kemudian Gideon berkata, baik, yang meminum dengan cara yang benar, mari ikut menjadi pasukanku. Yang tidak minum secara dengan benar, kalian boleh pulang. Ternyata yang minum dengan cara mengambil air kemudian dimasukkan ke dalam mulut hanya 300 orang. Ayo, tebak-tebakan lagi, teka-teki matematika. Sisa berapa yang pulang? Sisa berapa? 9.700. Karena tadi yang turun kan 10.000. Kemudian yang benar minumnya, cara minumnya ada 300. Kemudian Gideon datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, sisa 300 Tuhan. Ya, itulah pasukanmu yang berani. Kemudian mereka mempersiapkan dengan membawa pedang, mereka membawa seluruh peralatan perang. Tapi Tuhan berkata, oh tidak Gideon, kamu cukup membawa bukan alat-alat perang, tetapi kamu membawa 3 benda. Nah, pasukan Israel membawa 3 buah benda. Yang pertama mereka persiapkan adalah sesuai dengan firman Tuhan, yaitu buyung atau tempat air yang terbuat dari tanah liat. Kemudian yang kedua adalah trompet atau sangkakala, ya. Kemudian yang ketiga adalah suluh atau obor. Karena waktu di zaman bangsa Israel belum ada listrik seperti sekarang, tetapi di sana harus pakai obor. Nah, ketiga benda ini dibawa semua oleh ke-300 pasukan. Kemudian Gideon berpesan, hai pasukanku yang berjumlah 300, dengan aba-abaku, hai pasukanku, kalian semua bersama-sama dengan aku, sesuai dengan aba-aba yang ada. Nanti kalian bersama-sama, yang pertama memecahkan buyung yang ada. Kita akan membuat suara dan keributan yang besar. Kemudian bersama-sama juga kalian harus meniup sangkakala atau trompet dengan tidak henti-hentinya. Dan di tangan kiri kalian harus mengangkat obor. Nah, pada saat itu bangsa Midian ada di bawah lembah. Mereka sedang tertidur lelap dan mereka berjumlah banyak sekali. Seperti pasir di laut, mereka
bergelimpangan, mereka sedang tidur. Kemudian bangsa Israel berjumlah 300 bersama dengan Gideon berjalan, mereka mempersiapkan semuanya, dan dalam hitungan ketiga Gideon memerintahkan untuk memecahkannya. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Duar! Buyung yang terbuat dari tanah liat itu pecah. 300 buyung yang ada itu pecah. Kemudian mereka bersama-sama meniup sangkakala dengan kerasnya. Nah, dan di tangan kiri mereka mengangkat obor, sehingga timbullah kekacauan di tengah-tengah bangsa Midian yang ada di lembah. Mereka kaget. Mereka dengan baru bangun dari tidur, mereka merasa seperti sedang berperang. Mereka mengambil pedang mereka, berlari ke sana kemari, dan mereka akhirnya saling menusuk temannya sendiri. Bangsa Midian kemudian berlari ke sana kemari, menusuk temannya sendiri, sehingga bangsa Israel hanya cukup melihat saja, dan bangsa Midian akhirnya bergelimpangan karena mereka saling membunuh. Dan ada sisa-sisa yang mereka saling berkejaran, mereka melarikan diri karena dikejar oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memuji Tuhan, mereka bersukacita karena mereka tidak perlu berperang, tetapi Tuhan yang ganti berperang melawan bangsa Midian. Dan akhirnya bangsa Israel menang terhadap bangsa Midian. Mereka bersukacita, memuji Tuhan, dan mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan karena mereka telah menyertai bangsa Israel. Dan bangsa Israel dengan gagah berani mereka melawan bangsa Midian. Tanpa perlu mereka harus berperang, tetapi Tuhan yang berperang ganti mereka. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan adik-adik sekalian untuk supaya adik-adik lebih setia dalam melayani Tuhan. Tuhan ingin bahwa kalian selalu membaca Alkitab, selalu mendengarkan firman, memuji Tuhan, tidak mempunyai Allah-Allah yang lain, tidak terlalu sering membaca buku-buku yang tidak berguna, tidak terlalu sering juga melihat gadget, tidak selalu sering melihat televisi, tetapi kalian juga perlu firman Tuhan, kalian juga perlu berdoa, dan kalian juga harus selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan senang buat anak-anak Tuhan yang senang memuji Tuhan. Nah, akhirnya bangsa Israel karena disertai oleh Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan. Demikian juga kalian. Kalau kalian beserta dengan Tuhan, kalian akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Mungkin ada yang sakit akan menjadi sembuh. Mungkin yang susah dalam pelajaran online, kalian akan mendapatkan hikmat, sehingga kalian dapat menyelesaikan setiap tugas yang ibu guru atau bapak guru berikan. Dan kepandaian akan menjadi milik kalian. Kemenangan ada di pihak kalian karena Tuhan beserta dengan kalian. Puji nama Tuhan. Demikian kisah dari Gideon. Kiranya Gideon boleh menjadi motivasi adik-adik sekalian, boleh menjadi pahlawan bagi kalian, dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahasa kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau anak-anak sekolah minggu telah mengikuti ibadah online IPDI Raja Wali dengan baik. Mereka boleh mengikuti dengan hikmat, mereka boleh mengikuti dengan tertib, dan mereka boleh mengikuti dan mendengarkan serta memuji dan membesarkan nama-Mu dengan semangat. Terlebih mereka boleh mendengarkan firman-Mu tentang Gideon ya Tuhan. Kiranya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang berani melayani Engkau, anak-anak yang berani melawan kuasa kegelapan, melawan kuasa dosa, dan mereka boleh memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, memberkati ya Tuhan anak sekolah minggu yang ada dengan berkat yang melimpah, dengan kesehatan yang melimpah ya Tuhan. Tuhan jagai dan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan jauhkan dari mara bahaya sakit penyakit yang ada ya Bapa. Mereka boleh ya Tuhan jaga ya Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia dalam melayani Engkau.
Memberkati kedua orang tua mereka yang memelihara mereka ya Bapa, dengan berkat yang melimpah. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan semesta alam, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai berjumpa di ibadah online sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.